الذي أعطى علينا شهر رمضان شهر مبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفرض الله على المؤمنين الصيام في نهاره وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام في ليله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ayuhal qaimun wal qaimat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang sedang qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah. Kita ucapkan dulu kalimat syukur hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, jamaah kita, warga kita semuanya dicurahkan Allah rahmahnya dunia akhirat. Amin. Tetap semangat ya. Semangat dong. Ya. Ya, jangan ngantuk-ngantuk loh. Kalau ngantuk salah sendiri. Kenapa bukanya jadi monster, jadi predator, semua dilahap. Kata orang Batak Medan, semua yang berkaki 4 itu halal kecuali meja. Itu pun karena keras, kalau tidak kuembat juga habis gitu. Gitu ya. Cuma saya mau kasih kartu kuning ini sama Pak Haji Ipung ini, Pak Haji Purwanto. 2 kali dia nanya saya judul waktu itu kajian sebelum Ramadan. Sekarang Ustadz nanti kira-kira temanya judulnya apa? Tapi nggak disampaikan ya di sini. Udah kartu kuning dia ini. Ya. Gayanya nanya-nanya judul. Waktu mau ngaji juga gitu Pak Haji apa? Nana, Ustadz nanti apa kira-kira temanya? Tadi juga ini. Ustadz nanti kultumnya apa? Nggak disampaikan ya di sini. Saya di sini ini sebenarnya nggak sengaja. Saya ada urusan dengan ya Mas Haji Nurholis. Ternyata Al-Fadil, Al-Ustadz, Al-Haj, Ilham berhalangan. Udah saya ditembak aja sama Ustadz Haji Ramdhani SAG sama Pak Ipung ya, dengan gaya nanya Ustadz nanti apa temanya. Nggak disampaikan ternyata ya. Nggak apa-apa lah, mungkin beliau capek apa ngantuk ya, atau gagal fokus. Yang penting kita syukurin semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau nyampaikan gini ya. Ini ada 3 ulama. Ada Al-Imam Al-Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i. Wafatnya tahun 505 Hijriah. Ada lagi nanti ulama berikutnya, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, wafatnya tahun 765 Hijriah. Ada satu lagi namanya ya ulama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Wafatnya tahun 911 Hijriah. Ya, nah, ini 3 ulama ini. Kalau Imam Ghazali populer itu kitabnya Ihya'u Ulumiddin, menghidup-hidupkan ilmu agama gitu ya. Ketika membahas di dalam kitab itu Asrarus Shaumi, rahasia puasa, khususnya puasa wajib Ramadan. Dia bagi orang beriman atau orang Islam yang berpuasa itu ada 3 marhalah, 3 tobakot atau tingkatan. Tingkatan terendah kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya itu namanya Saumul Ami, puasa orang kebanyakan. Puasa orang awam ya. Puasanya gimana? Ini level terendah ini. Tapi ya tetap diapresiasi, tetap disyukuri sih, daripada nggak puasa. Ya, puasanya sekedar nahan haus dahaga, sekedar menahan lapar,
yang sudah berkeluarga menahan istri dan suaminya bercampur yang halal ketika di siang hari. Nanti kalau udah buka gini boleh perang ya. Nah, tuh Abah Haji Yahya tuh ketawa-tawa dia. Gue banget itu gitu gitu ya. Ya. Jadi sekedar begitu saja puasanya. Walaupun ya tetap bagus. Cuma terkesan kayak kanak-kanak. Kalau kita udah dewasa apalagi udah tua, puasanya sekedar begitu, ya kayak puasa kanak-kanak aja. Ya. Dulu anak-anak juga gitu kan puasanya. Anak kita sekarang gitu juga ya puasanya ya. Dia tahan makan, dia tahan minum, kan gitu ya. Nah, kemudian tingkatan yang agak mendingan, namanya saumul khos, puasanya orang yang khusus. Itu bukan hanya mulut turun ke perut, turun ke bawah perutnya saja puasa, bukan. Tapi kedua matanya juga puasa dari memandang yang tidak halal. Dua telinganya, kata Imam Ghazali, juga puasa dari mendengar yang tidak baik. Mulutnya, kenapa mulut dikasih cuma satu, mata dua, telinga dua sama Allah, tapi mulut cuma satu? Ada yang tahu? Nanti siapa yang tahu saya kasih kurma sukari. Bosen Ustaz. Kalau bisa traktir mie ayam dong, kalau enggak cireng tuh di depan situ Ustaz. Gini, Allah memerintahkan kita lebih banyak memperhatikan dengan kedua mata kita dan menyimak dengan kedua telinga kita daripada kita lebih banyak ngoceh dengan cuma satu mulut kita. Tapi faktanya kita lebih banyak ngoceh daripada mendengar dan memperhatikan. Alat memperhatikan dua, alat menyimak mendengar dua. Ya, alat untuk berbicara satu, tapi lebih banyak yang ngocehnya. Lebih banyak bacotnya kata orang-orang, ya. Gitu loh, ya. Nah, orang yang puasa khusus itu dijaga anggota tubuhnya, dua tangannya ya tidak diayunkan melain ke tempat yang baik saja. Dua langkah kakinya juga ke tempat yang baik saja. Tangannya nggak gampang ya, kalau anak-anak itu di sekolah jorok-jorokin sampai tersungkur nyungsep itu temennya. Kakinya untuk nyadu, katanya itu nyadu itu bahasa Jawa, untuk nendang nyelengkat temannya, itu nggak boleh. Puasa orang khusus itu dijaga semuanya. Kemudian tingkatan tertinggi saumul khawasil khas, puasa hamba Allah yang teristimewa, itu maksudnya puasa orang bertakwa. Jadi selain mulut, perut, di bawah perut, dua mata, dua telinga, satu mulut, sepasang tangan dan sepasang kaki, yang tertinggi hatinya, kolbunya, jiwanya juga puasa, kata Imam Ghazali. Gimana sih hati yang puasa? Hati dan akal yang puasa itu adalah yang ada di hatinya, yang ada di pikirnya cuma Allah ridho apa tidak, Allah murka apa tidak. Jadi apapun aktivitasnya, terutama urusan ibadah, juga aktivitas dunia, dia akan selalu bertanya, ini Allah ridho gak nih ya? Jangan-jangan Allah murka. Jadi yang ada di hatinya, yang ada di otaknya, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya puasanya orang bertakwa. Itulah kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Khairi ya al-Ibad, dia bilang orang kalau betul-betul puasanya dilakukan rukun-rukunnya, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, jauh dari larangan, maka akan menghasilkan hati yang bertakwa, hati yang bersyukur, dan akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Gitu. Ya. Baru yang terakhir, Imam Suyuti, ya, Imam Suyuti bilang gini, Al-Baqarah 183 sampai 187, ya, atau 180, ya, 187, itu ada
3 jenis puasa. Pertama, Siyamul Muttaqin diwakili oleh 183 dan 187. La'allakum tattaqun itu takwa secara pribadi, la'allahum yattaqun itu takwa secara sosial kemasyarakatan. Nah, untuk mencapai puasa bertakwa harus memenuhi 2 unsur, ya unsur ibadah dan unsur muamalah sosial kemasyarakatan. Unsur sosial kemasyarakatan yang diwakili oleh Al-Baqarah ayat 185, wala'allakum tashkurun, itu namanya siyam syakirin, berpuasanya hamba Allah yang pandai bersyukur. Indikasi kuatnya kita bersyukur, gemar berbagi. Begitu, suka berbagi, apalagi bulan Ramadan. Tadi dibacakan oleh Pak Haji Ipung tuh, ya, ayu sodakotin afdolu. Kalau mencari momen terbaik, kapan sih kita bersedekah? Ditanya sahabat kepada Nabi. Nabi bilang, sodakotu fi Ramadana. Kalau mau cari momentumnya, waktunya ya apapun ceritanya bulan Ramadan. Maka kita berbagi iftar takjil, berbagi nanti makanan habis tadarus selesai tarawih, berbagi makanan ketika orang sahur. Nah, itu namanya siyamus syakirin, urusan sosial kemasyarakatan. Baru 186-nya siyamur rasyidin, la'allahum yarsyudun. Ini hamba Allah selalu dapat petunjuk karena dia selalu dekat dengan Allah, hubungannya akrab, mesra, romantis dengan Allah dengan dibina lewat ibadah-ibadah. Ini urusan ibadahnya, ta'abudiyah. Maka terpenuhilah unsur kalau kita sebut hablum minan nas dan hablum minallah, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun, ya. Maka siyamus syakirin dan siyamur rasyidin akan menghasilkan siyamul muttaqin. Kalau kita peduli sama sosial kemasyarakatan dan kemudian hubungan kita dijaga baik-baik saja kepada Allah, itulah target terbesar kita berpuasa di bulan Ramadan di siang harinya dan qiyam Ramadan tarawih di malam harinya untuk mencapai siyamul muttaqin. Mudah-mudahan semuanya jadi hamba Allah yang bertakwa dan dibawa terus dari mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai menjelang matinya istiqomah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.